Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Syarif dari Demak. Pertanyaan saya adalah untuk peternakan ayam. Di kampung saya itu ketika musim kemarau itu begatul itu sangat mahal. Oke. Pertanyaannya adalah, nah, kalau mahal masih mungkin bisa dicari ya. Sudah mahal tidak ada barangnya itu. Pertanyaannya adalah, apakah gabah ketika dijadikan tepung terus dicampur dengan kulitnya itu ya, istilahnya nopo niku sekam, Ya. itu bisa menjadi pengganti daripada begatul. Itu pertanyaan yang pertama seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya, untuk tanaman padi itu kalau seumpama kita pengen menanam di polybag itu minimal standarnya itu ukurannya polybagnya itu berapa itu? Ya, untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakan ayam. Bapak Ibu, saya minta tolong, buatlah pakan dari yang ada dan jangan mengada-ada. Ini saya tunjukkan. Ini saya mengkritisi kampus. Selama ini kalau Bapak Ibu bilang buat pakan ayam, apa yang ada lintasan Bapak Ibu? Konsentrat. Yang kita hitung protein, serat, karbohidrat, vitamin, mineral, betul atau tidak? Harus premix dan lain sebagainya. Saya minta maaf, itu yang ngajar siapa? Akademisi, betul? Saya balik lagi, apakah akademisi punya ayam? Fair. Ini yang saya kritiki. Saya bermimpi satu Bapak Ibu, seandainya profesor di Indonesia itu ada sekitar 2000-an orang. Profesor di Indonesia. Seandainya seluruh profesor itu betul-betul menggunakan ilmunya dan mempraktekkan ilmunya, Indonesia jadi negara nomor 1 mungkin di dunia. Sayangnya satu, profesor di bidang peternakan tidak punya ternak. Paham maksud saya? Profesor di pertanian tidak punya sawah. Profesor di perkebunan tidak punya kebun. Itu yang saya kritiki. Ini masuk YouTube tidak apa-apa. Biar berubah Indonesia. Kenapa kok saya katakan itu? Kita ini terlalu didoktrin Bapak Ibu. Yang paling saya sedih itu satu. Pernah saya tahu sapi perah enggak? Sapi perah itu makanannya apa paling banyak? Polar. Polar itu dari mana? Polar itu dedaknya gandum. Coba bayangkan betapa hebatnya Eropa itu ngirim sapi sama pakannya. Coba Indonesia ngirim ayam sama pakannya dari Indonesia. Kenapa enggak bisa gitu loh? Cuci otaknya terlalu hebat. Polar mahal atau murah Bapak Ibu? Padahal itu cuma dedak. Di Indonesia apakah kita tidak punya dedak? Punya. Seandainya sapi kasih sapi dikasih padi dengan kulitnya, itu lebih bagus jauh daripada polar. Itu yang saya kadang-kadang emosi gitu itu Bapak Ibu. Kenapa saya emosi? Kita ini terlalu dicuci otak dan bertahun-tahun. Pak, kalau buat pakan ayam, belajarlah dari ayam di hutan. Ayam di hutan tahu Bapak Ibu? Hidup atau tidak? Yang saya heran lagi itu puyuh itu loh di hutan ada, betul atau tidak? Padahal puyuh tidak bisa ngeram loh Bapak Ibu. Puyuh itu bukan binatang yang mengeram loh. Tapi di hutan itu hidup. Makannya apa mereka? Rumput, biji-bijian dan lain sebagainya. Saya katakan jujur Bapak Ibu, teori saya mengembangkan ayam 10+1 ini saya dapat di mana? Saya dapat di Papua. Tahun 2014 saya ke Papua, saya ngajar di sana.
Setelah saya ngajar di sana saya tidak bisa pulang. Karena Merpati mau bangkrut, sedangkan tiket saya tiket Merpati. Sehingga saya tertahan di sana selama 2 minggu. Ketika saya di 2 minggu itu saya ke Kairom, saya makan di perbatasan, saya makan ayam di sana. Saya sakit hati Bapak Ibu. Bayangkan makan ayam 1 potong 300.000 zaman itu. Saya sakit hati sekali. Kenapa? Saya ini peternak ayam. Ayam yang saya jual cuma 15.000, 20.000 zaman itu. Di sana 300.000. Saya langsung pulang, saya kumpulkan kelompok tani, saya bilang, ayo semua pelihara ayam aja. Ini jadi miliarder terlalu gampang kalau harga ayam 300.000. Betul atau tidak? 1 bulan punya 1.000 aja sudah 300 juta. Jadi teori ini saya buat gara-gara dari Papua. Pak, begini ceritanya. Ayam itu yang dibutuhkan tetap kita harus perni karbohidrat. Kita tetap harus hitung protein karena kita pernah sekolah soalnya. Kita tetap hitung mineral, vitamin, mineral. Lemak. Sudah. Ini. Sekarang semua kan punya handphone. Betul kan? Saya ajari cara membuat pakan tergampang. Cari bahan yang karbohidrat paling gampang apa? Contoh, singkong. Singkong ini karbohidrat, betul? Terus yang kedua dedak, itu karbohidrat. Terus yang ketiga jagung, juga karbohidrat plus protein. Dedak ya ada proteinnya cuma sedikit, sekitar 8%. Nah singkong tidak ada proteinnya, tapi daunnya itu mengandung protein. Kalau Bapak Ibu ngecek daun, caranya paling gampang begini. Daun yang menyebabkan asam urat itu proteinnya tinggi, sudah selesai. Bapak Ibu kan tahu kan daun yang menyebabkan asam urat? Kangkung, bayam, daun singkong, daun pepaya, semua yang warnanya hijau tua. Itu pasti mengandung protein tinggi dan purin tinggi. Jadi kalau ayam kan tidak penting, belum pernah tahu tuh ayam asam urat kan? Karena umurnya dia cuma 6 bulan Pak. Jadi ginjalnya tidak sampai rusak. Jadi kalau Bapak pilih dulu ini, coba nih saya pilih dulu. Singkong, dedak, jagung, apa yang ada di sana Pak? Gini Bapak Ibu. Contoh. Luar Jawa nih, saya bilang luar Jawa. Di luar Jawa tanah kan luas kan? Di bawah sawit, dimanapun tanah sepanjang mata memandang kan tanah kosong kan? Kalau tanahnya kosong, tanaman yang paling tidak resiko diantara seandainya saya tanam padi, singkong atau jagung? Singkong. Ya sudah tanamlah singkong. Kalau perlu carilah singkong racun supaya babi hutan tidak makan. Kalau punya ayam 10 berarti tanamlah singkong 10 per hari. Atau 1 biji per ekor. Karena 1 biji ini dia akan makan induk sama anaknya. Kalau anaknya banyak 10, kalau anaknya 5 masih ada singkong yang bisa dijual. Singkong tidak ada proteinnya, tapi singkong punya daun. Dan daunnya sumber protein. Jadi kalau Bapak Ibu panen singkong, singkongnya dipanen. Tapi minta tolong kalau untuk singkong yang racun tolong direndam air dulu 24 jam. Setelah itu baru kalau boleh lebih baik dimasak. Singkong diparut juga bisa. Ayam ini kalau singkong baru dia seneng. Ayam itu senengnya makan manis. Tapi kalau ayam dimasak dia jauh lebih seneng singkongnya yang dimasak. Karena rasanya enak. Singkong juga ayam juga kepingin makan roti yang enak gitu loh Bapak Ibu. Dan dia akan berterima kasih. Nah, jadi karbohidratnya singkong, proteinnya daun. Sudah, ini sudah jadi pakan lengkap. Terus yang kedua, seandainya kalau bisa tanam padi, ya boleh tanam padi. Tapi kalau bisa tanam jagung, ya boleh tanam jagung. Jadi minta tolong. Kalau singkong rumusnya 10 induk 1 per hari. 1 induk 1 per hari. Tinggal ngitung, saya hitungkan biar jelas. Kalau punya 100 induk, Bapak Ibu setiap hari tanam 100 pohon. Umurnya singkong berapa hari? Anggaplah kalau singkong dalam itu 1 tahun gitu ya. Kan tanah di luar Jawa kan melimpah kan. Kali 360, berarti tanahnya butuh berapa hektar?
Kan tinggal tambah 02 toh. Berarti 36.000 meter, berarti berapa hektar? 3,6 hektar. Ingat yang tadi siang, untuk mencapai ayam yang 100 tadi butuh berapa ribu? Kalau jagung kan cuma butuh berapa tadi? Bedanya cuma ini saja. Kalau di sana 3 hektar kalau untuk singkong, tapi kalau di sini cuma butuh 4.000. Tapi tanah di luar Jawa kan gratis. Paham di sini? Kalau mau tanya Bapak Ibu enak mana? Enak jagung. Tapi gemuk mana? Gemuk singkong. Tapi ada tapinya juga, yang induk tetap harus dikasih biji-bijian. Kalau dikasih singkong terus ndak telur. Kenapa ndak telur? Lemaknya banyak. Paham di sini ya? Jadi kalau punya 100 bisa tanam singkong 3,6 hektar. Di luar Jawa 3,6 hektar itu tidak luas. Di bawahnya sawit pun oke. Singkong itu. Nah, tapi kalau ayam di luar Jawa harganya kan selangit dibanding dengan di Jawa. Jadi saya minta tolong, punya 100 saja di luar Jawa dengan sistem mandiri sudah kaya raya. Kan sudah cukup kaya toh Pak, 100 itu punya 500 ekor kali harga 40 sudah 20 juta kan sudah cukup kaya raya di luar Jawa. Paham di sini? Oke. Terus yang kedua begini Pak, kalau Bapak ngasih bijinya padinya, saya bilang bagus sekali. Tapi jangan Pak, nanti diprotes orang. Orang lagi demo makan beras, Bapak mau mengasihkan ke ayam. Tolong tanamlah singkong atau tanaman jagung. Seandainya Pak saya tidak mau tanaman ini, saya kepingin lebih cepat lagi. Yang di teori aqua farming Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sudah pernah lihat mungkin di YouTube saya. Kita sudah butuh protein tinggi nih, karbohidrat juga tinggi, serat juga cukup tinggi, mineral juga tinggi. Ayam dikasih makan asola. Jeleknya ngasih makan asola satu. Kalau untuk betina dikasih makan asola terus menerus tidak bertelur, cuman itu aja. Jadi asola digunakan untuk ayam penggemukan. Kalau penggemukan kan tujuannya cuman masuk digoreng kan, dimasak kan. Jadi dia kan tidak dikembangkan, kasih makan asola. Lebih sedikit lagi tanahnya. Seandainya Bapak punya 100 induk dengan kapasitas induknya, pakannya per hari kali 200 gram, ini ketemu 20 kilo. Terus yang kedua anaknya 500 kali 1 bulan, kali 4, kalau asola karena dia air Bapak Ibu 6. Saya ulangi lagi sedikit ya, saya belum jelaskan. Kalau pakan jagung cuma butuh 4, karena dia kering. Tetapi kalau dia basah butuh 6 FCR-nya. Karena itu ketika Pak KB tadi jelaskan untuk liruta, limbah rumah tangga, karena dia basah, untuk membuat daging 1 kilo butuh 6 kilo. Itu rumusnya. Tapi kalau jagungnya kan kering, cukup 4 kilo. Nah, ini saya buat 6 kilo, berarti butuh 3 ton. 3 ton Bapak Ibu ditambah, ini waktu 3 bulan, ini saya kalikan 3 bulan. Berarti kali 90 berarti 1,8. Berarti total anggap aja pakan 4 ton. Per 3 bulan. Kita bagi 4 ton dibagi 3 ketemu berapa? 1.300. Dibagi dengan 4. Kenapa 4? Asola itu hitungannya 8, 2 kali 4 keluar 1 kilo per hari. Saya ulangi. Asola itu dengan luasan 2 kali 4 meter itu menghasilkan 1 kilo per hari. Itu rumus, sudah. Jadi kalau 1 bulan kita butuh 1,3 ton, sudah saya bagi 30 aja lah, gampang. Ketemu berapa Bapak Ibu? 1.300 dibagi 40, anggap aja 35 kilo deh sehari. Karena kita butuh 35 kilo sehari, berarti ini dikalikan dengan 8. Ketemu berapa? 240 ditambah 40, 280. Anggap aja 300 meter persegi. Tapi perjanjian, yang induk tetap dikasih jagung.
Kalau tidak dikasih jagung, saya jamin tidak telur. Tapi kalau Bapak Ibu main, Pak kalau begitu saya beli. Jangan beli. Kalau beli nanti tidak masuk ke teori saya mandiri. Kenapa saya ngotot dengan ayam kampung? Ayam kampung itu Bapak Ibu tidak perlu beli benih, tidak perlu beli pakan, supaya semuanya gratis. Kenapa saya harus ngotot bawa Bapak Ibu ke titik gratis semuanya? Begini loh, kalau seandainya besok ini ada perang, perang yang sesungguhnya bukan perang dar-dar Bapak Ibu, itu gampang. Yang paling susah itu perang di bidang makanan. Siapa yang menguasai makanan, dialah yang paling kuat. Setuju? Kalau saya bercita-cita seluruh rakyat Indonesia bisa mandiri pangan, walaupun, minta maaf, kita sudah tergantung dengan namanya pulsa. Betul ya? Hari ini internet mati 1 hari aja demo seluruh dunia mungkin, betul kan? Tapi percayalah, nanti ketika Bapak Ibu sudah level tertentu tidak akan terlalu butuh dengan semua itu. Yang paling penting adalah makanan. Siapa yang menguasai makanan, dialah yang paling kuat. Dan minta maaf, Indonesia ini adalah negara terhebat, punya matahari yang full. Kan belum pernah sepanjang tahun tidak terbit kan? Tidak pernah libur sehari kan matahari ini. Setiap hari kan terbit kan? Nah kalau kita punya ini semua, seandainya Bapak Ibu tidak punya ini semua, punya pelihara ayam saja, Bapak Ibu lo cuma butuh 300 meter untuk ayam 100. Kalau ilmunya lebih canggih lagi sampai ke dunia alga yang bisa panen per 8 jam, Bapak Ibu lebih merdeka lagi. Tapi nanti alga mungkin insya Allah tahun depan saya tidak usah ikut sekolah ya, tampil di YouTube saja. Tampil di YouTube aja, saya akan ajarkan. Paham di sini Pak? Bapak pilih enak mana? Tanam singkong, tanam padi, tanam jagung, atau tanam asola? Asola. Tapi perjanjian harus tanam jagung dulu. Jeleknya asola apa? Ada jeleknya juga. Kalau asola Bapak harus punya ikan di atasnya. Jadi kolam itu ada kolam ikan, ada kolam asola Pak. Supaya ada air yang mengalir. Untuk makannya asola. Oke, bisa dipahami? Tadi satu aja, yang satunya lagi apa Pak? Oke, polybag. Kalau saya tahu karung pantongnya plastiknya pakan kucing Pak, yang besar itu diisi 3. Jadi yang gini Bapak Ibu, kita ini jadi orang pelit, pelit pangkal kaya katanya, betul? Bukan pelit pangkal kaya, kreatif pangkal kaya. Kalau Bapak Ibu beli karung yang bekas pakan berapa harganya? 2.000 sampai 3.000. Tapi kalau bekas pakan kucing, pakan ikan yang jadi kayak banner itu 500, 1.000. Kenapa? Dia tidak bisa dijahit Bapak Ibu. Bapak nanti lihat yang saya pakai untuk kentang. Ya, besok tanya ke situ bagaimana cara membuatnya supaya bisa bulat. Ya. Jadi segitu idealnya. Kenapa kok begitu? Itu plastik. Airnya tidak banyak hilang. Paham ya? Jadi airnya tetap tergenang. Oke? Siap.